Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami tentang keselamatan kesehatan kerja. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri Alfian Aji Pangestu, kemudian ada dua teman saya yaitu Rizal Mujadid Irsyad dan Roni Tamado. Langsung saja. Di sini ada 4 topik pembahasan. Yang pertama ada pengertian dan definisi K3. Kemudian yang kedua ada konsep keselamatan kerja. Dan yang ketiga ada teori penyebab kecelakaan kerja. Dan yang terakhir adalah contoh kasus. Yang pertama pengertian dan definisi K3. Definisi K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan segala kegiatan untuk menjamin melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Definisi ini dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3. Selain definisi di atas, pakar atau organisasi lain juga ada yang mengajukan definisi K3. Seperti ini. Menurut OHSAS 18001, K3 itu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Menurut LO 2008, K3 adalah sebuah ilmu untuk antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian bahaya yang muncul di tempat kerja yang dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja, serta dampak yang mungkin bisa dirasakan oleh komunitas sekitar dan lingkungan umum. Kemudian definisi kesehatan. Kesehatan menurut WHO 1948 adalah keadaan yang utuh secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial, bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Menurut UU nomor 36 tahun 2009, kesehatan itu adalah keadaan sehat secara fisik, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kemudian definisi dari keselamatan. Menurut International Civil Aviation Organization adalah keadaan di mana rasa sakit yang dirasakan seseorang atau kerusakan properti dapat dikurangi, dipertahankan rendah pada tingkat yang dapat diterima melalui proses berkelanjutan dalam identifikasi bahaya dan manajemen risiko. Kemudian keselamatan menurut US Agency for Health Care Research and Quality, bahwa keselamatan itu bebas dari luka kecelakaan, seperti itu. Kemudian tindakan pencegahan kecelakaan kerja. Itu ada beberapa poin ya. Yang pertama ada peraturan perundang-undangan, kemudian penelitian secara statis, adanya asuransi, kemudian organisasi K3, kemudian adanya pendidikan dan pelatihan, kemudian penelitian teknis, penelitian medis, dan penelitian psikologis, kemudian pengawasan dan standarisasi. Nah, poin-poin tersebut guna untuk mencegah adanya kecelakaan kerja. Kemudian ada definisi dasar dari K3. Ini yang pertama ada kesehatan. Kesehatan itu perlindungan tubuh dan pikiran seseorang kerja dari penyakit akibat bahan, proses, atau prosedur yang digunakan di tempat kerja. Nah, kemudian ada yang kedua keamanan, yaitu perlindungan pekerja dari cedera fisik. Nah, garis batas antara kesehatan dan keselamatan tidak jelas, dan kedua kata tersebut itu biasanya
digunakan bersama untuk menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan fisik dan mental individu di tempat kerja. Kemudian yang ketiga ada kesejahteraan, yaitu penyediaan fasilitas untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan individu di tempat kerja, berupa penyediaan air minum, penerangan, akomodasi untuk pakaian, tempat duduk, makan, dan kamar kecil. Kemudian kesehatan yang keempat ini kesehatan yang buruk terkait pekerjaan atau okupasi. Ini berkaitan dengan penyakit atau gangguan fisik dan mental yang disebabkan atau dipicu oleh aktivitas di tempat kerja. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh aktivitas kerja tertentu atau aktivitas orang lain di tempat kerja. Kemudian yang kelima itu ada perlindungan lingkungan, yaitu pengaturan untuk mencakup kegiatan di tempat kerja yang mempengaruhi lingkungan, baik dalam bentuk flora, fauna, air, udara, bahkan tanah. Kegiatan tersebut termasuk pembuangan sampah dan limbah serta polusi atmosfer. Kemudian yang ke-6 ada kecelakaan. Menurut Health and Safety Executive atau HSE, kecelakaan adalah kejadian yang tidak direncanakan yang mengakibatkan cedera atau sakit pada orang, atau kerusakan atau kerugian pada properti, tanaman, material, atau bahkan lingkungan, dan bisa hilangnya peluang bisnis. Kemudian yang ke-7 ada NERMIS. NERMIS ini adalah insiden yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Nah, pengetahuan tentang kejadian NERMIS sangat penting karena penelitian telah menunjukkan bahwa kira-kira untuk setiap 10 kejadian NERMIS di lokasi tertentu di tempat kerja itu akan terjadi. Kemudian yang ke-8 yaitu kejadian berbahaya. Ini adalah NERMIS yang dapat menyebabkan cedera serius atau mungkin bahkan kematian. Contohnya itu termasuk runtuhnya perancah atau derek atau kegagalan perawatan pengangkut penumpang, seperti itu. Selanjutnya ada yang ke-9 itu bahaya dan resiko, yaitu atau hazard, ya. Definisi dari bahaya itu sendiri menurut Frank Bird adalah sumber potensi dalam hal cedera manusia, kesehatan yang buruk, kerusakan harta benda, lingkungan, atau kombinasi dari semua ini. Dan yang kedua, bahaya menurut ISO 45001 bahwa bahaya itu merupakan sumber yang berpotensi untuk menyebabkan cedera dan sakit. Menurut Ramli 2010, bahaya adalah segala sesuatu termasuk situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia maupun kerusakan lainnya. Dan yang keempat, ini menurut Khairul Anwar 2015, bahwa bahaya itu sifat yang melekat atau menjadi dari suatu zat, sistem, kondisi, atau perawatan. Bahaya dan resiko itu sendiri. Bahaya itu hal yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Entah itu yang diakibatkan oleh manusia, lingkungan, atau mungkin properti. Seperti itu. Ya, bahaya itu sumber terjadinya kecelakaan, dan resiko ini menggambarkan besarnya kemungkinan suatu bahaya dapat menimbulkan kecelakaan serta besarnya keparahan yang dapat diakibatkannya. Seperti itu. Nah, untuk perhitungan besar resikonya, itu frekuensi atau likelihood dikali severity atau konsekuensinya. Seperti itu. Nah, besar resiko itu ditentukan oleh berbagai faktor. Besarnya paparan, lokasi, kemudian pengguna, kuantitas, kemudian kerentanan unsur yang terlibat. Nah, di dalam perhitungan besar resiko ini, likelihood ini adalah kemungkinan terjadinya konsekuensi
dengan sistem pengaman yang ada. Nah, kriteria likelihood ini digunakan berdasarkan data yang ada, seperti itu. Nah, untuk severity itu sendiri merupakan tingkat keparahan yang diperkirakan dapat terjadi yang akan diterima pekerja. Seperti itu. Kemudian ada piramida kecelakaan kerja. Nah, dari 100% ini 60% itu ada nermis, yaitu hampir celaka. Seperti itu. Kemudian yang 30% insiden yang dapat menimbulkan kerusakan alat atau bahan. Kemudian yang 9% itu ada kecelakaan ringan. Dan yang 1% ini yaitu kecelakaan fatal atau kematian. Berikut adalah penyebab dari kecelakaan, yaitu ada 5 poin. Yang pertama ada penyebab dasar kecelakaan ini karena adanya aturan prosedur yang kurang, kemudian kurangnya sarana, kesadaran, dan kepatuhan. Nah, kemudian yang kedua ini penyebab tidak langsung dari kecelakaan itu ada 2 faktor, yaitu pekerjaan dan pribadi itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga ini penyebab langsung, ini juga ada 2, yaitu tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Kemudian yang keempat, ada kecelakaan kerja. Ini yang pertama ada kontak dengan bahaya, dan yang kedua kegagalan fungsi. Kemudian yang kelima ada kerugian. Yang kerugian dari kecelakaan kerja itu ada 4. Dapat ke manusia, mesin, material atau bahan, dan lingkungan. Jika kerugian terjadi pada manusia ya akan terjadi cedera, keracunan, cacat, bahkan kematian. Nah, untuk mesin itu bisa terjadi atau bisa mengakibatkan kerusakan pada mesin itu sendiri. Dan untuk material dan bahan itu akan tercemar, rusak, dan mungkin ada produk yang gagal. Kemudian untuk lingkungan, ini ya bisa mencemari lingkungan atau mungkin bencana alam. Seperti itu. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizal Mujadid Irsyad. Oke, baiklah. Selanjutnya adalah konsep keselamatan kerja. Next. Urgensi menjalankan program keselamatan kerja, yaitu adalah yang pertama adalah mencegah kerugian fisik dan finansial yang bisa diderita karyawan. Yang kedua adalah mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. Yang ketiga adalah menghemat tuntutan hukum. Dan yang keempat adalah menghemat biaya premi asuransi. Next. Teknik keselamatan kerja itu ada 2, yaitu yang pertama analisa bahaya pekerjaan dan teori ergonomika. Yang pertama adalah analisa bahaya pekerjaan. Untuk langkah pertama adalah proses yang dirancang untuk mempelajari dan menganalisa sebuah tugas dan bahaya potensi yang bisa ditimbulkan dari pelaksanaan tugas tersebut. Selanjutnya, dirumuskan langkah-langkah kerja yang lebih aman guna mencegah bahaya potensi tersebut. Yang kedua adalah ergonomika, adalah studi yang mengenai hubungan antara manusia dengan pekerjaannya, yang meliputi tugas-tugas yang harus dikerjakan, alat-alat, dan perkakas yang digunakan, serta lingkungan kerjanya. Yang perlu disiapkan adalah mesin-mesin dan lingkungan kerja terhadap karakteristik para karyawannya, bukan sebaliknya. Selanjutnya, dalam membuat pedoman K3 tentunya terdapat kerangka sistem manajemen keselamatan kerjanya. Ini dimulai dari beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah policy atau kepatuhan. Kebijakan harus tegas dan tepat guna. Yang kedua adalah organisasi. Terdapat organisasi yang menangani hal ini. Kemudian planning dan implementation, berupa perencanaan dan implementasi standar kerja. Yang keempat adalah measuring performance, pengukuran tingkat keefektifan sistem manajemen. Yang
5 adalah reviewing performance, yaitu peninjauan kembali untuk mengevaluasi kinerja sistem. Kemudian hal ini saling berkesinambungan, kemudian dinilai secara audit atau untuk menilai kepatuhan dengan pengaturan dan prosedur manajemen kesehatan dan keselamatan. Hal ini berguna untuk standarisasi dan lebih ke kerangka yang dapat digunakan untuk perusahaan maupun karyawan sehingga tidak berpotensi menimbulkan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah next. Teori penyebab kecelakaan kerja. Untuk teori penyebab kecelakaan kerja ini berdasarkan asalnya, penyebab kecelakaan kerja dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah secara teknikal, segala hal yang berkaitan dengan perangkat keras seperti mesin, alat transportasi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah organisasional, yaitu segala hal yang berkaitan dengan sistem manajemen seperti prosedur, instruksi kerja, rambu-rambu, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah secara personel, itu segala hal yang berkaitan dengan sifat manusia, berkaitan dengan sifat seperti tergesa-gesa, sifat pelupa, menegur ketika tidak aman, dan lain sebagainya. Kemudian menurut OHS Body of Knowledge dalam seri Model of Causation Safety, 8 teori penyebab kecelakaan kerja ini terdapat 3 fase perkembangan teori. Yaitu yang pertama adalah fase model simple linear. Fase ini para ahli berpendapat bahwa kecelakaan merupakan gabungan dari rangkaian kejadian yang berinteraksi secara berurutan yang lain sehingga kecelakaan bisa dihindari dengan menghilangkan salah satu penyebab dalam urutan linear tersebut. Terus yang kedua adalah fase model kompleks linear. Model ini berdasarkan dari anggapan bahwa kecelakaan merupakan hasil dari kombinasi tindakan tidak aman dan kondisi bahaya laten dalam sistem yang mengikuti garis lurus. Terus yang ketiga adalah fase kompleks non-linear. Model ini menyatakan bahwa kecelakaan sebagai hasil dari kombinasi berbagai macam variabel yang berinteraksi secara mutual dan terjadi dalam lingkungan dunia yang nyata. Untuk yang penjelasan pertama adalah model simple linear. Terdapat teori Domino-Henrik. Teori Domino-Henrik merupakan teori yang penyebab kecelakaan pertama yang menggunakan prinsip sekuensial atau berurutan. Model ini menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab kecelakaan tersusun secara berurutan dalam satu garis seperti domino. Menurut Henrik, kecelakaan adalah salah satu faktor dari 5 faktor yang akan membawa kepada luka, yaitu yang pertama lingkungan atau sosial, kesalahan manusia, ketiga adalah perilaku tidak aman, bahaya mekanik dan fisik, keempat adalah kecelakaan, dan kelima adalah luka. Berdasarkan teori domino ini, kecelakaan dapat dicegah dengan mencabut salah satu domino sehingga mengganggu efek domino tersebut. Kemudian untuk penjelasan kedua adalah teori Bird and German Loss Causation. Ini pada tahun 1985 menyatakan bahwa urutan teori domino Henrik telah mendukung pemikirannya. Dia menyadari bahwa kebutuhan dari manajemen untuk mencegah dan mengendalikan kecelakaan, di mana manajemen telah menjadi situasi yang kompleks disebabkan oleh perkembangan teknologi. Mereka memperbarui teori domino yang ditambahkan dengan hubungan manajemen kepada penyebab dan efek kecelakaannya. Kemudian untuk fase yang kedua adalah model kompleks linear. Model kompleks linear ini terdapat model energy and damage. Model energy damage ini banyak disebut pada 1961 dan juga 1991 bahwa model energy damage ini berdasarkan pemikiran damage atau luka merupakan hasil dari energi kecelakaan yang menuju penerima atau pekerja dengan daya rusak yang tidak bisa diterima oleh penerima energi. Pada model energy damage atau the hazard sebagai sumber energi potensial yang dapat merusak dan menimbulkan kecelakaan yang merupakan
hasil dari ketidakmampuan untuk mengendalikan suatu energi tersebut. Kemudian yang keempat adalah model urutan waktu, time sequence model, yang diciptakan oleh Banner 1975 menyatakan bahwa terdapat 4 isu yang tidak diperhitungkan oleh model domino. Yaitu yang pertama adalah kebutuhan untuk menetapkan awal dan akhir dari kecelakaan. Yang kedua adalah kebutuhan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi pada urutan waktu. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk metode yang terstruktur untuk menjelaskan faktor-faktor yang relevan. Keempat adalah kebutuhan untuk menggunakan metode pemetaan untuk menjelaskan kejadian dan kondisi. Kemudian untuk penjelasan kelima adalah model epidemiological. Untuk model epidemiological ini merupakan bergerak dengan faktor penyebab pada perkembangan penyakit. Menyadari bahwa luka meskipun berbeda dari penyakit sebenarnya sama rentan dengan menggunakan pendekatan ini. Berarti pengertian ini terhadap kecelakaan dapat ditingkatkan dengan menganggap bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh kombinasi dari 3 sumber, manusia, agen, dan lingkungan. Model ini menyatakan bahwa kecelakaan merupakan kombinasi dari lingkungan dan agen yang memiliki efek negatif kepada organismenya. Penjelasan yang keenam adalah model sistemik. Model sistemik ini sebelumnya. Model sistemik ini berupa model kecelakaan sistemik menguji ide bahwa kegagalan sistem lebih berkontribusi terhadap kegagalan manusia dalam kecelakaan kerja. Model ini menyatakan bahwa kecelakaan tidak terjadi dalam lingkungan sistem yang terisolasi. Kemudian kita memasuki fase model kompleks non-linear. Terdapat 2 teori, yaitu yang pertama adalah STEM, System Theoretic Accident Model and Process. Yang kedua adalah Functional Resonance Accident Model. Untuk STAMP merupakan model investigasi kecelakaan yang dicetus oleh Leveson. Model ini fokus terhadap penyebab, pengendalian resiko gagal untuk mendeteksi atau mencegah perubahan yang kemudian membawa kepada kecelakaan. Leveson ini mengembangkan metode klasifikasi untuk membantu mengidentifikasi faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan dilihat dalam sebuah sistem yang berkaitan. Kemudian yang terakhir adalah FRAM atau Function Resonance Accident Model. FRAM ini merupakan model investigasi kecelakaan pertama yang menggunakan 3 dimensi. Bergerak menjauh dari model linear yang berurutan. Model ini menyadari bahwa faktor-faktor yang ada di manusia, teknologi, kondisi laten, dan penghalang tidak dengan sederhana berkontribusi terhadap kecelakaan. Pada intinya, kedelapan teori ini saling berkesinambungan dan merupakan penyempurnaan atau penambahan setelah mendapatkan parameter ukur baru yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang akurat untuk mengetahui penyebab terjadinya suatu kecelakaan. Next. Selanjutnya adalah teori gunung es. Teori gunung es ini merupakan sebuah teori yang menyampaikan bahwa kerugian tidak terlihat, kerugian yang tidak terlihat yang timbul karena kecelakaan kerja lebih besar daripada kerugian yang terlihat. Jenis kerugian ini diibaratkan gunung es, yang mana kerugian yang jelas atau dapat dihitungkan merupakan hanya pucuk es yang terlihat di permukaan laut saja. Sedangkan kerugian yang tidak tampak atau dampak secara tidak langsung berupa kerugian material, layaknya seperti badan gunung es yang tersembunyi di dalam air, yang besar justru melebihi puncak dan membesar sampai dasar gunung tersebut. Seperti terlihat pada gambar tersebut, biaya kecelakaan kita misalkan 1 juta berupa perawatan dokter, biaya kompensasi. Kemudian biaya-biaya
di bawah permukaan tersebut jauh lebih besar, seperti biaya kerusakan kerugian harta benda 5-50 juta berupa kerusakan bangunan, perkakas, hasil produksi, peralatan kendaraan darurat, biaya sewa peralatan, waktu untuk penyelidikan, kemudian biaya lain-lain 1-3 juta seperti gaji selama tidak bekerja, biaya penggantian atau pelatihan, biaya lembur, penurunan hasil kerja bagi yang celaka, ataupun sewaktu dia atau pekerja tersebut mulai bekerja. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Roni Tamadu. Contoh kasus penyebab teknis. Contoh kasus penyebab teknis manusia. Contoh kasus yang pertama adalah 4 pekerja tertimbun saat menambang batu bara. 4 pekerja tertimbun saat tambang batu bara. Tempat kerja mereka meledak. Tim SAR gabungan hingga saat ini saat mencari 4 korban tertimbun di terowongan yang ambles di pertambangan batu bara di PT Dasrat Sarana Arang Sejati di Dusun Datagulan di Desa Bawi, Lunto, Sumatera. Masih 4 korban tambang tertimbun di dalam terowongan masih terus dilakukan. Kata pelaksana tugas Kepala Seksi Operasi Kantor SAR, Padang Jul Fahmi ketika dihubungi dari Padang seperti dikutip antara sebanyak 4 korban yang masih tertimbun yakni Irfan, Komarudin, Ucok, dan Anton. Sedangkan korban meninggal atas nama Edi. Tim SAR menggali terowongan tambang yang ambles untuk mencari korban yang masih tertimbun. Sabtu pagi baru berhasil melakukan penggalian sekitar 10 meter dan bibit terowongan tambang batu bara tersebut. Next. Analisa penyebab terjadinya kecelakaan kerja dari contoh kasus yang tadi adalah penyebab tertimbun 4 pekerja dan meninggalnya 1 pekerja pada penambangan batu bara tersebut. Jadinya ledakan di dalam buat tambang batu bara tersebut. Dan ledakan tersebut terjadi karena adanya ledakan pada saat beberapa para pekerja sedang memperbaiki blower yang rusak di dalam tambang tersebut. Blower tersebut juga meledak bukan hanya kesalahan pekerjanya, tapi juga karena adanya kandungan gas metana yang melewati ambang batas yang dapat menyebabkan blower tersebut meledak. Pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan kerja ada 3 poin, yaitu para pekerja harus diberikan guna dalam meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja pada pertambangan, melakukan perbaikan alat-alat elektronik di luar tambang, memberikan peralatan-peralatan yang cukup memadai. Sarannya dari kita, jika dalam melakukan perbaikan alat-alat harusnya dilakukan di luar daerah penambangan, dan dalam melakukan perbaikan harus dengan orang-orang yang lebih mengerti dalam melakukan perbaikan tersebut. Next, contoh kasus yang kedua. Contoh kasus yang kedua disebabkan oleh non-teknis atau alat-alat kerja. Contoh kasus adalah kompresor tukang tambal ban meledak. Sebelum kompresor miliknya meledak, sebelum kompresor miliknya meledak, tukang tambal ban yang kiosnya berada di jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat, sudah diperingatkan untuk merawat mesin penghasilannya tersebut. Kondisi kompresor yang sudah karat karena sering terkena air hujan dianggap membahayakan. Sebelumnya, kompresor sudah bahaya, bukan anginnya sudah karatan kata anggota. Jadi di sini kita bisa membaca, pertama yang terjadi adalah kondisi kompresor yang sudah karat. Next. Analisa yang kita simpulkan adalah kecelakaan kerja. Jadi ledakan diakibatkan karena kompresor tukang tambal ban tersebut tidak terawat. Oleh karena itu kompresor tersebut meledak saat sedang menambal ban bajai. Ledakan tersebut bukan hanya karena hal kompresornya saja,
Tapi karena pemilik tambal ban tersebut tidak pernah melakukan pengecekan ataupun perbaikan terhadap kompresor tersebut. Pencegahan agar tidak terjadinya kecelakaan kerja ada 2 poin. Yang pertama, selalu memeriksakan keadaan peralatan-peralatan sebelum melakukan pemakaian peralatan tersebut. Yang kedua, melakukan penggantian terhadap alat-alat yang sudah dipakai. Lalu saran yang didapatkan saat sebelum melakukan atau menggunakan kompresor harus selalu dicek atau diperiksa apakah kompresor tersebut masih dapat dipergunakan atau tidak. Dan selalu melakukan perbaikan berkala terhadap kompresor tersebut. Next, contoh kasus yang ketiga. Contoh kasus yang ketiga ialah penyebab alam. Contoh kasus ini tertimpa longsoran menyebabkan penambang tewas. Contoh kasus ini diambil dari Wonosobo Cybernus, salah seorang penambang ilegal galian tewas setelah tertimpa longsoran material. Korban warga dusun Kaliputo, desa Kaliputo, Kecamatan Kertek. Salah seorang saksi mata Burhan di lokasi kejadian mengatakan korban tertimpa longsoran material pasir dan split setinggi 1 meter. Korban meninggal di lokasi sekitar pukul 11. Menurutnya aktivitas galian dilakukan setiap hari dan korban adalah salah pembantu operasional galian. Para penambang kemudian berlarian. Humas RSI Wonosobo Sri Wahyuningsi memberikan bahwa kondisi jenazah tersebut masuk ke RSI sekitar pukul 11.20, sudah tidak bernyawa. Oleh pihak rumah sakit, beberapa luka di bagian kaki dan badan dijahit. Saat korban sampai di sini sudah meninggal, katanya. Pantauan di lokasi kejadian penambangan setelah salah satu rekannya tewas, para penambang berlarian ke persawahan dan pulang ke rumah. Truk yang sebelumnya mengantri mengangkut hasil tambangan dari luar daerah berhamburan pulang. Itu masuk lokasi penambangan seluas 10 hektar tersebut saat ini. Next. Analisa yang terjadi oleh penyebab alam dari contoh tadi sebelumnya, analisa kecelakaan kerja. Longsoran pada penambangan terjadi karena aktivitas penambangan dilakukan setiap hari, sehingga lokasi penambangan pasir tersebut akan terkikis sedikit demi sedikit. Maka akan mengakibatkan terjadinya longsor pada penambangan pasir tersebut. Kecelakaan tersebut juga terjadi karena masuknya penambang ilegal yang semakin membuat pengikisan lokasi penambang tersebut semakin besar, hingga dapat mengakibatkan longsor pada lokasi penambangan tersebut. Pencegahan yang didapatkan agar tidak terjadi kecelakaan kerja yang didapatkan 3 poin. Yang pertama, pekerja harus menggunakan peralatan-peralatan safety. Pekerja harus diberikan arahan dalam penambangan yang aman. Harus selalu diawasi oleh orang-orang yang berpengalaman di bidang. Saran yang didapatkan ialah pada saat melakukan penambangan, pekerja haruslah memakai peralatan-peralatan safety sebagai pengamanan diri dan melakukan prosedur-prosedur yang baik dan benar atau sesuai yang telah diberikan. Terima kasih atas telah menonton video dari kami, supaya video ini bermanfaat bagi kita dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.